Jadi ada beberapa kelompok memang dalam sekte akidah itu ya yang salah memaknai takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Para ulama tidak mengkafirkan mereka, tapi mereka mengatakan itu kesesatan karena salah memahami tidak sebagaimana yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa kata beliau? Ya. Apa itu qadar? Huwa takdirullah azza wa jalla lil kainat wa huwa sirrun maktumun. Ini lagi jamaah yang dirahmati Allah, ya. Takdir Allah itu apa? Ya. Kehendak Allah Subhanahu wa taala lil kainat, untuk semua makhluk Allah. Kemudian yang perlu kita pahami juga, wa huwa sirrun maktum. Yang dirahmati Allah, takdir itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala maktum, yang tersembunyi, yang harus kita pahami. La ya'lamuhu illallah aw man syaa min khalqih. Yang dirahmati Allah, tidak diketahui atau tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam majelis-majelis kebaikan. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang Allah sibukkan dalam kebaikan, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyibukkan dalam keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza faraghta fansab. Apabila kalian telah selesai melaksanakan satu ketaatan, fansab, ya maka laksanakan ketaatan yang berikutnya. Karena di dalam ketaatan itu mengenal istilah namanya futur, ya. Futur itu lesu untuk memulai kembali ketaatan yang telah lama ia tinggalkan. Imam Syafi'i melanjutkan dalam sebuah qaulnya, ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu. Aku melihat air yang menggenang tidak mengalir itu yufsiduhu, merusak. Insala atau insaha taba illam yasil lam yatibi, ya. Tapi seandainya ia mengalir, maka ia akan baik. Tetapi kalau ia dibiarkan terus menggenang, ya tidak mengalir, ya, maka ia akan buruk, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan. Pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan tentang makna lau. Ya. Seandainya. Kalimat seandainya mengandung konsekuensi tauhid. Orang yang selalu mengatakan seandainya, ya, apabila ia digunakan untuk menolak takdir Allah, untuk berbuat yang haram, untuk menolak ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ka'annahu al-i'tiradu 'alal qadar. Orang yang mengatakan seandainya dalam bab-bab itu ia menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang menolak takdir Allah Subhanahu wa taala berarti fa innahu lam yarda billahi rabba. Maka sungguhnya ia secara tidak langsung menolak Allah sebagai Tuhannya. Dan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru ihris ala ma yanfa'uka. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berusaha terhadap apa yang bermanfaat untuk kita dan agama kita. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran baik buruknya seorang hamba itu imannya. Kata Rasulullah, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya, ukuran baik buruknya keislaman seseorang itu apabila, ataupun ukuran baiknya keislaman seseorang itu apabila ia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak berguna untuk dirinya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian wasta'in billah, ya, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah wala ta'jizan. Janganlah engkau menjadi orang yang merasa lemah, lesu, ya. Wa in asabaka syai'un, apabila terjadi sesuatu kepadamu, fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Jadi nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila terjadi sesuatu terhadap engkau, maka jangan pernah katakan seandainya saya mengerjakan ini dan itu, pasti yang terjadi ini dan itu. Tetapi pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita menjadi orang yang kuat, ya, menghadapi kehidupan di dunia, menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala, baik itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk, dianjurkan dan diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan qaddarullah wa ma syaa fa'ala, ya. Takdir Allah Subhanahu wa taala, karena ya apa yang ia inginkan maka ia akan terjadi. Jamaah yang dirahmati Allah, karena Allah ya maha, ya, mampu mengerjakan apapun, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab yang berikutnya, babun ma jaa fi munkiril qadri, ya. Di sini disebutkan bab, ya, mereka yang ingkar terhadap, ya, konsep takdir dari Allah Subhanahu wa taala, munkiril qadar, ya. Kalau kita berbicara tentang qadar, maka kita akan kembali sejenak kepada, ya, urgensi tauhid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada makna tauhid yang sudah dijelaskan dari awal pembahasan kitab ini. Ifradullah fil ibadah, ifradullah bima yakhtassu bihi minar rububiyah wal uluhiyah wal asma was sifat. Kita kembali sejenak berbicara tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyahnya dan uluhiyahnya serta asma was sifat. Kalau kita meyakini sepenuhnya rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maliki yaumiddin, ya, alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala, ya, yang merajai hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala, ya, pemilik ataupun pengatur, ya, ataupun Tuhan Allah, ya, alam raya ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma,
Allah Subhanahu wa taala ya Tuhan daripada 7 lapis bumi dan 7 lapis langit dan apa yang berada ya, dan atau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ya, kalau kita yakin kepada itu semuanya, maka keyakinan kita terhadap takdir akan menjadi baik. Ya, tidak akan mengatakan tidak akan lau anna atau lau anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza. Itu jawab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Allahus Samad. Ya. Sifat Allah Subhanahu wa taala ini kita tempat kita untuk bergantung, bukan untuk yang lainnya. Makanya akhirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan dalam bab ini maja'a fi munkiril qadar, ya. Ada ternyata kelompok-kelompok yang menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Berdialektika jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu mungkir, ya. Meskipun di dalam pembahasan yang lain di kitab yang nanti dijelaskan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa kelompok memang dalam sekte akidah itu ya yang salah memaknai takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Para ulama tidak mengkafirkan mereka, tapi mereka mengatakan itu kesesatan karena salah memahami tidak sebagaimana yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa kata beliau? Ya. Apa itu qadar? Huwa takdirullah azza wa jalla lil kainat. Wa huwa sirrun maktumun. Ini lagi jamaah yang dirahmati Allah, ya. Takdir Allah itu apa? Ya. Kehendak Allah Subhanahu wa taala lil kainat, untuk semua makhluk Allah. Kemudian yang perlu kita pahami juga wa huwa sirrun maktum. Jamaah yang dirahmati Allah, takdir itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala maktum, yang tersembunyi, yang harus kita pahami. La ya'lamuhu illallah aw man syaa min khalqih. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak diketahui atau tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, ya. Sirrun maktum. Ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW ditanya watas sa'ah dalam hadis ya di Arba'in Nawawi itu dijelaskan bahwasanya Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, kapan terjadi hari kiamat? Ya. Kata Rasulullah, ya saya kabarkan saja tanda-tandanya. Ya, karena itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Apalagi kalau bertanya sekarang malaikat peniup sangkakala itu lagi ngapain? Itu jamaah yang dirahmati Allah, ya. Rasulullah saja ditanya kapan hari kiamat, ya saya nggak tahu kabar-kabarnya saja atau tanda-tandanya saja yang disampaikan oleh Rasulullah, begitu. Jadi tidak tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kecuali memang dikabari oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali ya, dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya pertanyaan yang tadi saya sampaikan itu, ya, lagi ngapain sekarang? Malaikat Jibril kan sudah tidak ada, Nabi dan Rasul sekarang kerjaannya lagi ngapain? Yang ngapain tanya seperti itu jamaah rahimakumullah? Itu maktum, ya. Pertanyaan yang tidak akan menambah keimanan kita kepada Allah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu takdir. Ya. Tetapi pemaknaan yang lain dari ahli ilmu, sirrullah, rahasia Allah Subhanahu wa taala fi khalqihi, ya, terhadap hambanya, wala na'lamuhu illa ba'da wuqu'ihi, ya. Dan kita tidak akan mengetahui takdir tersebut kecuali sudah terjadi. Sawa'un kana khairan aw syarran, ya, baik itu takdir yang baik terhadap kita jamaah yang dirahmati Allah, ya, ataupun takdir yang buruk terhadap kita, ya, jamaah yang dirahmati Allah, ya. Makanya tadi, ya, sirrullah, apa yang terjadi kepada kita ini, ya, itulah takdirnya Allah. Meskipun di dalam pembahasan yang lain para ulama memberikan gambaran ataupun memberikan peringatan kepada kita, jangan terlalu dalam membahas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu asik, ya, masuk dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena akan memberikan konsekuensi yang lainnya. Seperti apa? Seperti yang dijelaskan oleh beliau, wan nasu fil qadari thalathu tawaif. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah? Karena
manusia itu dalam memahami konsep takdirnya Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah yang disebut oleh Al-Jabariyah wal Jahmiyah. Ini kelompok yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah, yang mereka mendefinisikan qadar menurut mereka, takdir Allah itu menurut mereka, yang mereka diberi julukan atau diberi nama Al-Jabariyah wal Jahmiyah. Apa kata mereka tentang takdir Allah? Athbatu qadarallahi ta'ala wa ghalu fi itsbatihi. Jadi mereka menetapkan bahwasanya takdir Allah itu akan terjadi kepada manusia, jamaah yang dirahmati Allah, tetapi mereka berlebihan, ghulu. Ghulu dalam takdir tersebut. Sampai apa? Hatta salabul abd ikhtiyaruhu. Sampai-sampai jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata mereka, sampai seorang hamba itu tidak punya pilihan. Tidak punya pilihan atas apa yang ia kerjakan, atas apa yang ia lakukan di dalam dunia ini, jamaah yang dirahmati Allah. Makanya dia dikatakan ghulu. Al-Jabariyah wal Jahmiyah. Laisa lil abdi ikhtiyarun. Apa kata mereka? Ghulunya itu, kesalahan mereka dalam memahami takdirnya Allah, begitu. Laisa lil abdi ikhtiyarun, tidak ada bagi seorang hamba itu pilihan, wala qudratun, tidak ada juga kekuatan, fima yaf'aluhu aw yatrukuhu. Ibaratnya wayang, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada pilihan, dia tidak bisa memilih mau minum apa atau apa, mau makan apa atau memakan daging ataupun ayam, tidak punya pilihan. Tetapi mereka di sisi yang lain, Jahmiyah dan Jabariyah ini menetapkan bahwasanya takdir itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Takdir itu akan berlaku kepada manusia, tetapi manusia itu tidak punya pilihan, tidak punya ikhtiar, tidak punya kudrah, tidak punya kekuatan. Apa yang terjadi pada dirinya itu mereka tidak bisa memilih. Mereka ke masjid apa atau pergi ke masjid yang mana, mereka masuk di pintu yang mana atau masuk pintu yang mana, mereka makan pakai sendok ataupun tidak pakai sendok, mereka makan daging ataupun mereka makan ikan, itu tidak punya pilihan, tidak punya kekuatan, jamaah yang dirahmati Allah, tidak punya kemampuan untuk memilih itu semuanya. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka tidak punya pilihan, mereka akan berbuat ketaatan ataupun berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak punya kemampuan. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Ini Jahmiyah wal Jabariyah, begitu. Jadi mereka akan berbuat maksiat atau mereka akan berbuat ketaatan, mereka tidak punya pilihan. Mereka tidak punya kekuatan sama sekali untuk memilih antara akan berbuat ketaatan ataupun berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika mereka itu akan terjatuh, begitu, dari sebuah bangunan, mereka tidak punya pilihan, kekuatan. Apakah mereka akan jatuh atau mereka akan berusaha untuk berpegangan kepada sesuatu sehingga dia tidak jatuh. Makanya akhirnya kelompok ini dikatakan Jabariyah wal Jahmiyah. Mereka yang dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, Jabariyah. Dijuluki dengan kelompok takdir Jabariyah wal Jahmiyah, karena manusia tidak punya lagi daya dan upaya untuk melakukan apa yang ia inginkan. Itu yang pertama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kelompok yang kedua, mereka dijuluki Al-Qadariyah wal Mu'tazilah. Apa kata mereka? Athbatu lil abdi ikhtiyaran. Mereka ini menetapkan bahwasanya seorang hamba itu memiliki daya dan upaya, mereka memiliki kekuatan dan mereka memiliki pilihan atas apa yang mereka akan lakukan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kalau sebelumnya manusia mengatakan tidak punya daya dan upaya, tidak punya kekuatan dan tidak punya pilihan atas semua yang mereka lakukan di dunia ini, bahkan ketaatan ataupun kemaksiatannya. Lah orang-orang Qadariyah ataupun Mu'tazilah ini athbatu lil abdi ikhtiyaran. Sebaliknya mereka menetapkan bahwasanya seorang hamba itu memiliki daya dan upaya, pilihan dan kekuatan untuk melaksanakan apa yang ia inginkan di dunia.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi mereka berlebihan wa ghulu, sehingga mereka ada kesalahan dalam memahami takdir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa nafa ya ilmu Allah ya. Tetapi di sisi yang lain mereka ya menghilangkan ya atau menafikan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Ya wa nafa ilmullah bihi qabla wuqu'ihi. Jadi kata mereka, Allah itu tidak tahu apa yang dikerjakan oleh seorang hamba itu kecuali seorang hamba tersebut sudah melaksanakan apa yang ingin ia kerjakan. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ya sifat Allah yang berupa Al-Alim itu mereka tiadakan. Katanya Allah itu akan tahu apa yang dilaksanakan oleh seorang hamba di dunia ini, ya takdirnya sendiri, kecuali mereka sudah melaksanakan. Nah, ini tidak mungkin jamaah yang dirahmati Allah. Ya, ini adalah sikap yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sendiri mengatakan ya Sami'un Alim. Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Tetapi bagi Qadariyah wal Mu'tazilah begitu, mereka menetapkan bahwasanya seorang hamba itu memiliki kekuatan masyiah, memiliki pilihan dan memiliki daya dan upaya, tetapi mereka salah melanjutkannya, salah memahaminya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan Allah itu akan tahu apa yang dikerjakan seorang hamba setelah hamba tersebut mengerjakan apa yang ingin ia kerjakan. Tentu ini salah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian muncul pertanyaan, loh terus ya dari mana mereka itu kok bisa memahami takdir seperti itu? Mungkin lo kok ngawur ya. Jamaah yang dirahmati Allah. Maka tadi seorang hamba itu tidak Jahmiyah ataupun Qadariyah ini oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak dikafirkan, jamaah yang dirahmati Allah. Ya, hati-hati, tapi mereka dikatakan tersesat dan salah memahami takdir. Ya. Karena mereka juga berasal dari ya firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Jadi mereka mengatakan Allah berfirman kok, Allahu khaliqu kulli syai'. Ya. Mengapa saya katakan seorang hamba itu tidak punya daya dan upaya dan kekuatan? Loh, dalilnya ada. Nanti dibantah oleh Ahlussunnah wal Jamaah di sini. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu menciptakan sesuatu, ya. Allah itu maha kuasa menciptakan sesuatu, menciptakan semuanya. Bahkan apa yang kamu kerjakan itu Allah yang menciptakannya, kata mereka. Ya, wal abdu wa fi'luhu minal asya', ya, kepada seorang hamba perbuatannya ataupun segala sesuatu. Begitu. Juga mereka beralasan dengan ya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, ya, dan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ya melaksanakan atau menciptakan kalian, wa ma ta'malun, bahkan perbuatan-perbuatan kalian itu berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuh dalilnya jemaah yang dirahmati Allah ya dari Al-Qur'an kuat sekali, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian, ya, dan Allah juga menciptakan perbuatan kalian, ya. Surah As-Saffat, ya, yang pertama surah Az-Zumar. Kemudian yang ketiga, ya, Al-Anfal juga disebutkan. Dalilnya ada kok. Mengapa saya mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu ya seperti memaksa manusia. Manusia tidak punya pilihan, tidak punya daya upaya. Ada lagi dalilnya. Kami tidak bermain-main, kata mereka, di dalam surah Al-Anfal 17. Apa kata Allah? Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Ya. Ya. Wa ma ramaita, sesungguhnya kamu itu tidak melempar, kamu itu tidak memanah, wahai Muhammad, ya. Pada saat kamu memanah itu sejatinya kamu itu tidak memanah. Bukan kamu, tapi siapa? Walakinnallaha rama. Tetapi sebenarnya Allah lah yang memberikan kekuatan kepada kamu ya untuk ya melempar atau untuk memanah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu dalilnya. Ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna, ya. Begitu. Mereka mengatakan orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, law sya'allahu ma asyrakna. Loh, kalau ini Allah sendiri yang mengatakan, kata mereka, kalaulah ya Allah itu tidak mentakdirkan kami untuk berbuat syirik, tentu kami tidak akan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, wala abauna wala haramna min syai'. Jadi dalilnya mereka di dalam Al-Qur'an, mengambil dalil dalam Al-Qur'an. Allahu khaliqu kulli syai' wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Begitu. Apa yang salah dari kami? Kata mereka jamaah yang dirahmati Allah, sehingga dikatakan ta'ifah, ya, yang salah dalam memahami takdir, ya. Begitu. Di dalam kitab ini waraddu ala, ya, syubhatihim, tetapi ada bantahan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala begitu terhadap apa yang mereka sampaikan, ya. Dalil yang disampaikan, ya, bantahannya adalah Allahu khaliqu kulli syai', ya. Allahu khaliqu kulli syai', itu kata, ya, yang meluruskan, ya, membantah mereka ini pemikiran mereka. Fastidlaluhum biha mu'aradun bin nususil katsirah allati fiha itsbatun iradatun lil abdi, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, justru dalil yang dibawa oleh mereka itu, ya, mu'aradun, ya, lin nususi, ya, yang banyak. Justru dalil yang dibawa oleh mereka, yang dijadikan landasan terhadap pemahaman takdir oleh mereka itu, ya, justru adalah menyelisihi banyak nas-nas syar'i, ya, yang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan iradatun lil abdi, ya, bahwasanya Allah itu menetapkan, ya, kekuatan, daya dan upaya, keinginan dan kemampuan kepada seorang hamba, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak dalil-dalil yang justru membantah mereka, ya. Dalil Al-Qur'an justru membantah mereka bahwasanya banyak Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan dalil-dalil di dalam Al-Qur'an bahwasanya, ya, nas-nas banyak membantah, dan Allah mengabarkan bahwasanya manusia itu memiliki kekuatan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Meskipun Allah Subhanahu wa taala itu memaksa, kata mereka, walau kana mujbaran alaiha, meskipun Allah itu maha memaksa manusia, itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah memberikan kekuatan untuk memilih. Karena apa? Kata yang membantah dalil pertama itu, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, ya, akal kepada kita, kemudian memberikan Al-Quran kepada kita sebagai pedoman, kemudian Allah juga menurunkan seorang nabi kepada kita, dan seorang nabi dan rasul untuk menjelaskan isi di dalam Al-Quran itu. Jadi tidak ada alasan kok, ya, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan saya bermaksiat. Itu jawaban bagi, ya, mereka jamaah yang dirahmati Allah, ya. Kemudian yang kedua, wa amma, ya, qauluhu ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, ya, bantahan terhadap, ya, dalil mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian, yang telah menciptakan kalian, dan apa yang kalian perbuat itu ciptaan Allah, ya. Fahuwa hujjatun alaihim, seyogyanya, sebenarnya justru itu adalah, ya, dalil atas mereka. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, ya, sudah masuk, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan lain. Mudah-mudahan, ya, bisa dilanjutkan di pertemuan yang akan datang, ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.